Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang beberapa soal aljabar yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Bentuk paling sederhana dari 7x dikurang 3y dikurang 5 dikurang 3x ditambah y dikurang 1 adalah, nah untuk bentuk paling sederhana bentuk aljabar seperti ini, maka silakan dikelompokkan terlebih dahulu yang variabel-variabelnya itu sama atau suku-suku yang sejenis, yaitu 7x kita kelompokkan dengan yang ada x-nya, berarti 3x. Jangan lupa 3x ini tandanya di depannya itu negatif, maka negatifnya kita bawa. Oke, jadi Ibu tulis di sini 7x dikurang 3x. Oke, yang kedua kita cari yang variabelnya juga sama, 3y, negatif 3y, karena ada tanda negatifnya nih. Jadi kita tulis negatif 3y. Dengan yang ada y-nya juga, berarti y atau positif y plus y ditambah y itu sama. Ibu tulis di sini dikurang 3y ditambah y. Oke. Kemudian sisanya yang belum ditulis apa? Negatif 5 dengan negatif 1. Ini keduanya adalah konstanta, negatif 5 dikurang 1 atau minus 5 minus 1. Oke, yuk kita selesaikan di bawahnya. Negatif 7x dikurang 3, 7x dikurang 3x, variabelnya x, Ibu tulis dulu x. Kemudian koefisiennya 7 dikurang 3, 4, tulis 4, jadi 4x. Kemudian y-nya kita lihat variabelnya y, Ibu tulis dulu y. Kemudian koefisiennya negatif 3 ditambah, tidak ada angka di sini. Kalau tidak ada angka di sini artinya koefisiennya ada 1. Masih ingat ya? Jadi koefisien 1 itu tidak ditulis, itu tidak menjadi masalah. Jadi negatif 3 ditambah 1 yaitu negatif 2. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah konstantanya, negatif 5 dikurang 1 atau minus 5 minus 1. Negatif 5 negatif 1 yaitu negatif 6. Jadi hasilnya adalah 4x dikurang 2y dikurang 6 atau jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bentuk paling sederhana dari A kuadrat ditambah 3AB dikurang 2A dikalikan 2B negatif 7A. Oke, soalnya Ibu salin dulu ya. A kuadrat ditambah 3AB dikurang 2A dikali 2B dikurang 7A. Oke. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kalian harus mengingat bahwa ada beberapa tingkatan yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama diutamakan itu adalah tanda kurung. Oke, dikerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Yang kedua itu adalah tanda perkalian dan pembagian. Kemudian yang terakhir itu penjumlahan dan pengurangan. Ini harus diingat ya. Kemudian silakan dilihat kembali soal nomor 2. Adakah tanda kurung di soal nomor 2? Ternyata ada, 2B dikurang 7A. Ini ada di dalam tanda kurung. Tetapi apakah 2B dikurang 7A itu bisa diselesaikan? Ternyata tidak ya, karena variabelnya itu berbeda. Jadi tidak bisa kita selesaikan. Oke, kita lewat yang di dalam tanda kurung. Sekarang coba perhatikan, adakah perkalian atau pembagian di soal nomor 2? A kuadrat ditambah, berarti bukan, dikurang, berarti bukan. Nih, sekarang diperhatikan, 2A dalam kurung, 2B dikurang 7A, itu ingat, ini adalah perkalian. Ya, maka yang kita selesaikan adalah
perkalian min 2A dikali 2B dikurang 7A. Oke, sekarang yang lainnya silahkan ditulis ulang atau disalin saja. Ini hasilnya ada di bawahnya ya. A kuadrat ditambah 3AB. Oke, sekarang kita lakukan perkalian distributif nih di sini. Negatif 2A kita kali dengan 2B. Jadi negatif 2 dikalikan 2 itu negatif 4. Kemudian A dikali B, variabelnya A dikali B, AB. Tidak bisa disederhanakan lagi ya. Kemudian yang kedua, kalikan negatif 2A dengan negatif 7A. Ingat ya, tanda di depannya harus dibawa. Oke, negatif 2 dikalikan negatif 7 itu positif. Ingat, negatif kali negatif positif. 14. Kemudian variabelnya A dikali A. Itu A pangkat 2, betul. Karena A saja itu artinya A pangkat 1, punya pangkat 1. Ini juga A pangkat 1. Nah, anak-anak semua harus ingat bahwa perkalian variabel yang sama itu tinggal dijumlahkan saja pangkatnya. A pangkat 1 ditambah 1 pangkat 2 gitu. Kemudian step kedua. Silahkan disederhanakan variabel yang sama, berarti A kuadrat dengan 14A kuadrat. Tandanya ingat plus 14A kuadrat. Kemudian 3AB. 3AB itu tandanya plus atau positif. Ibu tulis plus 3AB. 4AB tandanya negatif di depannya, berarti negatif 4AB. Oke, sekarang tinggal kita sederhanakan. A kuadrat ditambah 14A kuadrat. Ibu tulis A kuadratnya terlebih dahulu, kemudian koefisien A kuadrat itu 1, koefisien A kuadrat yang kedua itu plus 14, jadi 1 ditambah 14 adalah 15A kuadrat. Kemudian yang AB, plus 3AB atau positif 3AB dikurang 4AB. Ibu tulis dulu AB-nya, 3 dikurang 4, negatif 1. Atau hasilnya adalah 15A kuadrat dikurang AB. Gitu. Jadi satunya itu tidak perlu ditulis. Jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 3. Hasil penjumlahan dari 2xy ditambah 4x kuadrat y ditambah 2 dan xy dikurang x kuadrat y dikurang 3 adalah. Oke, sekarang cara yang pertama. Ditulis dulu soalnya 2xy ditambah 4x kuadrat y ditambah 2. Kemudian diperhatikan soalnya penjumlahan, berarti ditambah nih. Ditambah dengan soal yang kedua, xy dikurang x kuadrat y dikurang 3. Oke, seperti ini ya. Sama dengan ini karena di samping tidak muat, jadi ibu taruh di bawah. Kemudian silahkan buka tanda kurungnya, jadi tidak ada tanda kurung di antara kita, oke? Jadi 2xy ditambah 4x kuadrat y ditambah 2. Nah, ingat nih, ditambah xy, kemudian ditambah negatif x kuadrat y, atau ditambah negatif itu ditambahnya tidak perlu ditulis ya. Kemudian ditambah lagi dengan negatif 3. Oke, ini boleh ditulis seperti ini loh ya. 2xy ditambah 4x kuadrat y ditambah 2 ditambah xy. Nah, kalau ada tanda plus dan negatif ini boleh plusnya tidak usah ditulis, ditambahnya tidak perlu ditulis, jadi langsung negatif x kuadrat y, ini juga min 3 gitu. Nah, setelah ini sama seperti soal sebelumnya, silahkan dikelompokkan terlebih dahulu yang variabelnya sama.
Berarti 2xy dengan yang ada xy-nya juga. Berarti yang ini ya. Plus atau min? Positif atau negatif? Positif. Berarti di sini juga ditulis positif, xy. Oke, ada lagi xy-nya? Tidak ada. Kemudian kalau tidak ada, kita lanjut ke variabel yang lain. Ada x kuadrat y. X kuadrat y-nya positif atau negatif? Positif 4x kuadrat y. Berarti ditulisnya juga sama, positif 4x kuadrat y. Ada lagi yang x kuadrat y? Ada ternyata ya di sini nih. Nah, x kuadrat y positif atau negatif di depannya? Negatif, tulis dulu negatif x kuadrat y. Kemudian tinggal konstantanya saja. 2-nya positif atau negatif? Positif 2. 3-nya negatif, berarti negatif 3. Oke, tinggal kita selesaikan saja. Sekarang xy dengan xy, Ibu tulis dulu xy-nya. Lihat koefisiennya 2 ditambah angka berapa di sini biasanya? 1. 2 ditambah 1, 3. Kemudian x kuadrat y dengan x kuadrat y juga. X kuadrat y 4, positif 4 dikurang 1. Positif 3. Kemudian koefisiennya plus 2 min 3 atau positif 2 negatif 3 atau 2 dikurang 3 yaitu negatif 1. Coba kita perhatikan, adakah variabel yang masih sama? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti bentuk ini sudah menjadi bentuk paling sederhana seperti itu. Kemudian kita coba cara 2. Cara 2 itu dengan cara bersusun. Yang dijumlah adalah 2xy ditambah 4x kuadrat y ditambah 2 dengan xy dikurang x kuadrat y dikurang 3. Ibu tulis dulu 2xy ditambah 4x kuadrat y ditambah 2. Cara 2 ini dengan cara bersusun. Berarti yang satunya kita tulis di bawahnya. XY harus ada di bawah XY, X kuadrat Y harus ada di bawah X kuadrat Y, konstanta harus ada di bawah konstanta. Berarti XY Ibu letakkan di bawah XY juga. Negatif X kuadrat Y berarti di sini negatif X kuadrat Y dikurang 3. Oke, dengan cara bersusun seperti biasa, seperti kalian menjumlahkan bilangan bulat sebelumnya ya. Tambah. Oke, sekarang dari yang pertama, xy. Ibu tulis xy-nya dulu. 2, koefisiennya nih, 2 ditambah berapa nih? 1 ya. Artinya ada angka 1 di sini. 2 ditambah 1, 3. Kemudian yang kedua, 4 ditambah negatif 1, artinya ada angka 1 di sini. 4 ditambah negatif 1 itu sama dengan 4 dikurang 1 langsung, yaitu 3. Variabelnya x kuadrat y. Kemudian yang terakhir 2 ditambah negatif 3, yaitu negatif 1. Seperti itu. Jadi boleh menggunakan cara yang mana saja, nanti hasilnya akan sama. Jadi jawabannya yang 3xy ditambah 3x kuadrat y dikurang 1, jawabannya yang A. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Hasil pengurangan dari 2x dikurang 3y dikurang 3 dari negatif 5x ditambah 7y. Oke, masih ingat ada kata-kata dari. Berarti kalau Ibu punya 3, hasil pengurangan 3 dari 5. Oke, berarti artinya ini pengurangan ya. Oke, pengurangan 3 dari 5 itu artinya 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, berarti hasil pengurangan 2x dikurang 3y min 3 dari negatif 5x ditambah 7y itu yang ditulis pertama adalah yang belakang. Oke, masih menggunakan dua cara. Cara 1. Negatif 5x, ingat ya, berarti dari belakang. Kalau ada kata dari.
negatif 5x ditambah 7y. Nih, jangan lupa dikurung dulu, biar tidak ada salah. Dikurang berapa? 2x dikurang 3y dikurang 3. Ingat, tadi tahap pertama itu adalah yang dikerjakan yang di dalam kurung. Oke, jadi kalau ada tanda kurung, silahkan dibuka dulu tanda kurungnya. Yang kedua adalah perkalian, pembagian, dan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita buka dulu tanda kurung yang pertama karena ini masih di awal ya. Ini di awal, jadi langsung saja ditulis negatif 5x ditambah 7y. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah ini, yang biasanya terlewat oleh anak-anak. Negatif dalam kurung 2x dikurang 3y dikurang 3. Jadi negatifnya itu harus kita kalikan dulu dengan yang ada di tanda kurung setelahnya. Gitu. Negatif dikalikan 2x atau ibu tulis gini, dikurang 2x. Kemudian negatif dikalikan negatif 3y atau di sini sebenarnya ada angka 1 ya. Maka negatifnya ibu tulis dulu negatif 3y, negatif 3y. Kemudian dikurang lagi atau negatif lagi, dikurang negatif 3. Seperti itu. Atau ini boleh ditulis loh kalau ada bentuk operasi yang bersebelahan, itu boleh dijadikan satu. Atau di sini menjadi negatif 5x ditambah 7y dikurang 2x. Nah, ini ada min atau dikurang negatif, itu menjadi positif 3y, positif 3. Kalau sudah seperti ini, maka sama seperti yang tadi, coba kita kelompokkan dulu yang variabelnya sama, negatif 5x, yang variabelnya sama, ada negatif 2x. Ingat, ini minus atau negatif, jadi ini harus ngikutin. Kemudian kalau sudah yang variabel lain, 7y Bu, ada 7y. Oke, 7y-nya positif atau negatif? Positif, 7y. Ada y lagi? Ada, 3y, positif 3y. Yang belum mana? 3. Konstantanya nggak punya teman, Bu? Nggak apa-apa, sendiri aja. Berani dia sendiri. Oke, lanjut ya. Negatif 5x dikurang 2x. Ibu tulis dulu variabelnya x. Sekarang koefisiennya negatif 5, negatif 2, negatif 7. Kemudian y-nya, ibu tulis y-nya dulu. 7 ditambah 3, 10. 10-nya positif atau negatif? Positif, karena tidak ada tanda negatif di sini. Plus 3. Tinggal ikut aja plus 3-nya ya. Oke, jadi hasilnya adalah negatif 7x ditambah 10y ditambah 3, yaitu yang C. Kalau menggunakan cara yang kedua bagaimana? Cara 2. Oke, cara 2 dengan cara bersusun. Berarti negatif 5x ditambah 7y dikurang dengan 2x min 3y min 3. Ingat, yang ada yang variabelnya x harus di bawah variabel x juga. Jadi 2x min 3y min 3. Tandanya dikurang. Oke, sekarang yang x dulu. X berarti variabelnya ibu tulis dulu x. Koefisiennya negatif 5, ingat negatif 2 atau min 5 min 2 ya. Jangan lupa. Kemudian y-nya ibu tulis dulu y, yang ini ditambah 7. Negatif 3 atau plus 3 itu. Kemudian ini tidak ada, berarti 0 ya, anggaplah ini 0. 0 dikurang negatif 3. Gitu. Jadi kalau disederhanakan jadi negatif 7x ditambah 10y ditambah 3. Hasilnya sama. Seperti itu untuk operasi nomor 4. Kemudian nomor 5. Nomor 5 itu adalah perkalian. Nah, perlu diingat bahwa A dikalikan A itu sama dengan A pangkat
2. Dari A pangkat 1 kali A pangkat 1, berarti pangkatnya ditambah. Kemudian P pangkat 2 dikalikan P pangkat 3, berarti menjadi P pangkat 5. P pangkat 2 Q dikalikan dengan PQ, berarti P pangkat 1, Q pangkat 1, ini juga pangkat 1. Artinya P-nya dengan dikali P, berarti P-nya pangkat 2 ditambah 1, Q-nya pangkat 1 ditambah 1, sama dengan P pangkat 3, Q pangkat 2. Kemudian kalau Ibu punya P pangkat 5, Ibu bagi dengan P pangkat 2, artinya P pangkat 5 dikurang 2, sama dengan P pangkat 3. Ini diingat ya, pokoknya kalau ada perkalian berarti pangkatnya itu dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Ini berlaku untuk variabel yang sama, berarti ini harus diingat. Oke, nah sekarang permasalahan nomor 5, hasil perkalian. Ini Bu tulis ulang dulu, 7P dikali dengan negatif 2PQ dikali dengan 3PR kuadrat dibagi dengan 6P kuadrat R. Hasilnya Ibu tulis di bawahnya. Diingat ya, kalau ada perkalian dan pembagian maka mereka setara. Jadi kita kerjakan dari yang depan terlebih dahulu. Yuk, sekarang coba dikalikan koefisien dikali dengan koefisien, variabel yang sama kita kalikan dengan variabel yang sama juga. Oke, dari yang pertama dulu, 7 dikalikan dengan negatif 2, jadi negatif 14. P pangkat 1 dikali P pangkat 1, berarti P pangkatnya ditambah 2. Q-nya di sini ada Q atau tidak? Tidak, berarti di sini aja yang kita tulis Q, gitu. Sisanya kita kali biasa, 3PR kuadrat dibagi 6P kuadrat R. Baru Ibu tulis ya. Kemudian kita selesaikan yang ini dulu. Negatif 14 dikali dengan 3. Negatif 42. P-nya coba perhatikan, P pangkat 2 dikali P pangkat 1. P pangkat 3, pangkatnya ditambah. Kemudian Q-nya tidak ada Bu, 1 aja, tulis aja. R-nya tidak ada juga, hanya ada 1, tulis lagi. P pangkat 3, Q, R pangkat 2. Dibagi dengan 6P kuadrat R. Yuk, negatif 42 dibagi dengan 6, berarti negatif 7. P pangkat 3 dibagi P pangkat 2. P pangkat 1, karena 3 dikurang 2. Ini pembagian, diingat ya. Kemudian Q-nya nggak ada Bu, tulislah Q. R-nya R pangkat 2 dikurang 1 atau 1. Hasilnya adalah negatif 7PQR. Jawabannya yang A. Atau kalau kalian sudah terlatih, maka ini boleh dioperasikan langsung ya. 7 dikalikan negatif 2 dikali 3 dibagi 6. Hasilnya adalah negatif 7. Kemudian P-nya, P pangkat 1 dikali P pangkat 1. Berarti P pangkat 2 dikali P pangkat 1. P pangkat 3 dibagi P pangkat 2. Berarti yang tadinya P pangkat 3 dikurang dengan 2. Jadi P saja. Q-nya di sini nggak ada Bu. Lewat. Ini ada Q Bu. Oke, Q pangkat 1. Ada lagi? Tidak ada, tulis Q. R-nya juga gitu. Ini ada R pangkat 2 dibagi dengan R. Berarti menjadi R pangkat 2 dikurang 1. Gitu. Ini Ibu tulis step by step-nya biar anak-anak semuanya paham. Kita lanjut ke nomor 6. 3A dikurang 2. Nah, ini artinya dikali ya, kalau ada tanda kurang seperti ini. 3A dikurang 2 dikali A ditambah 4. Kita pakai sifat distributif. Ibu tulis soalnya di sini. 3A dikurang 2
dikali dengan A ditambah 4. Oke, masih ingat ya? Perkalian kalau Ibu punya 2 kalikan 3A plus B, artinya 2 dikali 3A, atau di sini Ibu tulis 6A, kemudian 2 dikali B ditambah 2B seperti ini. Nah, ini juga sama, berarti 3A kita kalikan dulu dengan yang di sini, atau Ibu tulis gini, 3A kali A plus 4, kemudian yang kedua itu negatif 2. Negatif 2 dikali dengan yang di sini juga, A plus 4. Gitu, sama dengan, yuk kita kali 3A dikalikan A, 3A pangkat 2, ini pangkat 1, pangkatnya ditambah, kemudian 3A dikalikan 4, positif 12A, yang kedua negatif 2 dikalikan A, jadi negatif 2A, kemudian negatif 2 dikalikan 4, negatif 8. Nah, kalau sudah, silahkan disederhanakan yang variabelnya sama. Yang paling depan ada A kuadrat. Adakah A kuadrat yang lain di sini? Tidak ada, berarti langsung ditulis 3A kuadrat. Sekarang yang ada A-nya, ada variabel A, berarti 12A dikurang 2A. Variabelnya Ibu tulis dulu A. 12 dikurang 2, 10, tandanya positif. Jangan lupa tandanya positif atau negatif. Kemudian ini ada konstanta, tapi cuma ada satu saja. Ya sudah, tinggal ditulis negatif 8. Adakah variabel yang masih sama? Tidak, berarti ini adalah bentuk paling sederhana. 3A kuadrat ditambah 10A dikurang 8. Berarti jawabannya yang C. Atau kalau anak-anak sudah bisa langsung juga boleh. 3A dikurang 2 dikali dengan A ditambah 4. Maka dari yang pertama dulu, 3A dikali dengan A itu sama dengan 3A kuadrat. Kemudian 3A dikali yang belakang, 3A dikalikan 4 ditambah 12A. Kemudian baru yang kedua, negatif 2 dikalikan A. Negatif 2A, negatif 2 dikalikan 4, negatif 8. Gitu. Nanti hasilnya akan sama, 3A kuadrat plus 10A min 8. Seperti itu ya. Jadi silahkan anak-anak mau menggunakan cara yang mana, yang penting harus teliti. Apalagi aljabar itu sering tidak teliti di positif dan negatifnya. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, soalnya Ibu tulis dulu biar menjadi satu deret. 2X dikalikan X plus 3Y dikurang 1 dikurang 3X ditambah 5XY dikurang 7. Oke, sama dengannya ditulis di bawah ya. Perhatikan, ada tanda kurung di sini. Artinya ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Tapi ternyata ini variabelnya berbeda. Berarti tidak bisa kita sederhanakan. Kemudian yang kedua, ada perkalian di sini. Maka ini yang harus kita kali terlebih dahulu agar tidak ada tanda kurung di antara kita. Yuk, 2X dikalikan dengan X dulu. Menjadi 2X pangkat 2. Karena ini X-nya pangkat 1. Di sini juga pangkat 1. Jadi X pangkat 2 ditambah, ingat kalau perkalian pangkatnya ditambah, koefisien dikali dengan koefisien. Karena di sini koefisiennya 1, maka 2 dikali 1, 2. Lanjut, 2X dikalikan plus 3Y. 2 dikalikan positif 3, berarti positif 6. X dikalikan dengan Y, XY. Yang terakhir, 2X dikalikan dengan negatif 1, berarti 2 dikali negatif 1, negatif 2, X. Di sini tidak ada variabelnya, berarti langsung tulis X. Hati-hati untuk pengurangan yang ada tanda kurungnya. Ini juga harus kita kalikan dulu nih.
dikurang 3X, ingat, dikurang 5XY, dikurangnya ditulis lagi, dikurang plus 5XY, atau plusnya tidak perlu ditulis ya, 5XY, dikurang lagi, berapa? Negatif 7, seperti itu. Atau negatif 7 bisa kita rubah menjadi 2X kuadrat plus 6XY min 2X min 3Y min 5XY plus 7. Nih, dirubah ya. Nah, sudah tidak ada tanda kurung di sini, sudah tidak ada perkalian di sini. Maka selanjutnya kita gabungkan atau kita sandingkan, kita kelompokkan yang variabelnya sama. 2X kuadrat, ada X kuadrat di sini, adakah X kuadrat yang lain? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, langsung kita tulis saja 2X kuadrat. Kemudian XY, ada XY, adakah XY lagi? Oh, ada di sini. Kita tulis dulu. Plus 6XY, negatif, jangan lupa di bawah, negatif 5XY. Kemudian ada negatif 5X, ini X ya, negatif 2X, negatif 2X dikurang 3X. Oke. Kemudian yang belum adalah konstantanya, yaitu plus 7. Oke, sekarang yuk kita sederhanakan. X kuadrat sendiri ya, berarti tinggal ditulis 2X kuadrat. XY dengan XY. XY dengan XY. Ibu tulis dulu XY-nya, kemudian koefisiennya 6 dikurang 5 plus 1. Kemudian X dengan X, Ibu tulis X-nya negatif 2, koefisiennya negatif 2, negatif 3, jadi negatif 5. Konstantanya sendiri, tinggal ditulis plus 7. Adakah variabel yang masih sama? Ternyata tidak ya, berarti ini adalah jawaban paling sederhana. 2X kuadrat ditambah XY, 1XY itu sama dengan XY, dikurang 5X ditambah 7, jawabannya yang B. Ya, demikian pembahasan aljabar dari nomor 1 sampai nomor 7. Nanti kita lanjutkan nomor 8 sampai nomor 15 di part berikutnya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.